Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hari Bonar Situmorang dengan PM 2215061089 dari kelas PSTIA. Di sini saya akan menyampaikan tentang hasil research implementasi sistem irigasi otomatis tenaga surya dengan IoT untuk efisiensi energi pada tanaman cabai dengan dosen pengampu Pak Puput Budi Wintoro, Eskom MTI. Sebelum itu saya akan menjelaskan isi dari presentasi ini, yaitu ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian teoritis, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, waktu dan tempat penelitian, dan diagram alir penelitian. Nah, di sini pertama ada latar belakang, di mana cabai ini tuh merupakan komoditas strategis di Indonesia dengan permintaan yang tertinggi. Namun, produksinya ini terkendala sistem irigasi tradisional yang pastinya itu boros air dan juga tenaga. Walaupun teknologi irigasi IoT modern ini tuh bisa menghemat air hingga 28%, tapi sebenarnya penerapannya itu tuh masih mahal dan tergantung listrik yang belum merata pada daerah-daerah terpencil. Nah, untuk mengatasi masalah ini, penelitian ini tuh mengusulkan sistem irigasi otomatis tenaga surya yang mana menggunakan IoT yang menggabungkan sensor terjangkau dan cloud computing juga. Nah, solusi ini tuh mampu mengoptimalkan produktivitas lahan atau faktor luas lahan berpengaruh 81,6%, mengurangi emisi karbon juga dari 0,252 kg per meter persegi per tahun menjadi 0,181 kg per meter persegi per tahun. Nah, pastinya ini cocok juga untuk daerah dengan infrastruktur yang terbatas. Nah, untuk rumusan masalah ini ada dua rumusan masalah. Masalah yang pertama adalah bagaimana performa sistem irigasi tenaga surya ini dalam mengoptimalkan penggunaan air untuk tanaman cabai. Terus yang kedua, seberapa efektif panel surya memenuhi kebutuhan energi sistem irigasi di lokasi terpencil. Nah, yang mana sebenarnya ini tuh seberapa optimal sih sistem ini tuh mengatur penggunaan air untuk cabai rawit dan juga apakah energi surya itu mampu memenuhi kebutuhan listrik sistem secara mandiri. Di sini ada tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan yaitu yang pertama menganalisis performa sistem irigasi tenaga surya dalam mengoptimalkan penggunaan air untuk tanaman cabai. Yang kedua itu mengevaluasi efektivitas panel surya sebagai sumber energi sistem irigasi di lokasi yang terpencil. Karena pada dasarnya kami akan menganalisis performa dari sistem irigasi ini itu tuh benar-benar optimal gak sih dalam mengatur penggunaan air untuk tanaman cabai, dan juga kita evaluasi juga bagaimana panel surya itu bekerja dengan baik gak untuk mensuplai energi dan menggantikan dari energi listrik yang seperti biasa. Nah, selanjutnya ada manfaat penelitian, di mana di sini ada 3 manfaat. Yang pertama itu bagi petani itu solusi irigasi otomatis yang mana hemat air dan energi pastinya untuk cabai terutama di daerah yang terpencil. Lalu manfaat yang kedua itu bagi pertanian yang berkelanjutan. Nah, model irigasi tenaga surya ini bisa diaplikasikan ke komoditas lain. Karena di sini pada penelitian ini saya menggunakan cabai sebagai bahan komoditas yang ingin dipakai, tapi bisa juga untuk komoditas lain. Misalkan juga bisa untuk tanaman hidroponik, itu juga bisa juga. Atau banyak kebun-kebun lain yang bisa dipakai juga. Lalu manfaat yang ketiga itu bagi lingkungan, itu yang pastinya penghematan air dan pengurangan emisi karbon dari sistem berbasis energi yang terbarukan. Nah, balik lagi itu karena menggunakan panel surya. Jadi dia bisa lebih hemat energi dan juga pastinya air yang digunakan itu tuh setara dan sesuai kebutuhan. Oke, di sini ada penelitian terdahulu yang dimana penelitian terdahulu ini dari penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya tentang sistem irigasi otomatis ini. Ya. Jadi pertama ini ada peneliti Boali, itu yang mana dia konsep utamanya itu tuh IoT plus cloud computing.
Dan hasil dari penelitian itu yang paling penting adalah efisiensi airnya sangat meningkat. Lalu yang kedua, ada Abdel Hamid itu et al. 2025, di situ konsep utamanya itu menggunakan panel surya dan juga IoT, di mana dia hemat air hasilnya dan juga pastinya hemat energi 28,1%. Terus juga ada dari peneliti Halim et al. 2023, itu konsep utamanya dia menggunakan sensor kelembapan untuk mengecek kelembapan dari si kondisi tanahnya. Itu hasil pentingnya kontrol air otomatis untuk cabai. Dan dia berhasil untuk mengontrol air yang tadinya sebanyak-banyaknya jadi secukupnya. Sampai tanahnya dirasa sudah cukup terhidrasi dengan airnya. Lalu ada nomor 4 dari Hasan et al. 2022, itu konsep utamanya itu menggunakan panel surya dan fuzzy logic. Dan hasil pentingnya itu waktu irigasinya itu optimal. Dan dia real time optimal, jadi berhasil. Lalu yang kelima itu ada dari Melo et al. 2023. Itu konsep utamanya dia menggunakan sensor yang murah dan terjangkau plus panel surya. Dan dia akurasi tinggi, di mana luas lahannya itu 0,70. Nah, lalu ada kerangka pemikiran di sini. Kerangka pemikiran ini mulai dari sumber energi itu menggunakan panel surya. Lalu dari panel surya itu diinput sensor kelembapan tanahnya. Lalu setelah itu masuk ke proses IoT menggunakan microcontroller. Nah, sebelumnya dari sensor kelembapan tanah ini dikasih juga keputusan dia bakal analisis kebutuhan air. Kalau misalkan kebutuhan airnya kurang, maka pompa airnya bisa on. Kalau misalkan tercukupi, berarti off. Nah, lalu setelah itu dari sensor kelembapan tanah ini akan masuk juga ke microcontroller. Nah, dari microcontroller ini masuk ke transmisi data menggunakan LoRaWAN atau cloud yang lain. Setelah dari transmisi data ini akan masuk ke database atau app, itu akan sebagai visualisasi datanya secara real time, dan setelah itu baru dimonitoring bagaimana apakah ini efisiensi dari segi penggunaan air dan juga energi. Nah, oke, untuk waktu dan tempat penelitian di sini untuk waktunya itu mulai dari 1 Agustus sampai dengan 30 Oktober, yang mana menghabiskan waktu 3 bulan. Mulai dari pengumpulan data itu selama 2 minggu, pengolahan awal data itu 2 minggu, perancangan dan pengembangan sistemnya itu selama 1 bulan, pengujian sistemnya itu 2 minggu, evaluasi dan validasi hasilnya juga 2 minggu. Dan penelitian ini dilakukan di lahan cabai Pak Wan, Desa Kesugihan, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Kenapa lokasi ini saya pilih? Karena lokasi ini dipilih di situ memiliki dukungan akses bagi pelaksanaan eksperimen sistem irigasi pada tanaman cabai, karena itu juga tempat saya KKN sebelumnya, jadi saya sudah sempat melihat bagaimana kondisi lahan dan medannya. Lalu selanjutnya ada diagram alir penelitiannya. Di sini penelitiannya itu terdapat alur. Yang pertama itu ada pengumpulan data. Nah, setelah data dikumpulkan, baru data awalnya itu diolah dulu. Terus setelah diolah itu, jika sudah mendapatkan data, kita akan merancang dan mengembangkan sistemnya, IoT tersebut. Nah, kalau misalkan sudah, baru kita implementasikan algoritma bagaimana cara mengontrolnya, terus setelah itu kita uji sistemnya di lapangan, lalu kita ukur dan monitoring datanya, lalu setelah kita sudah selesai melakukan, kita evaluasi data. Nah, jika evaluasi data itu sudah selesai, kita lihat hasilnya sesuai sama hasil yang diharapkan atau tidak. Nah, jika iya, maka kita mengumpulkan feedback dari petani itu sendiri. Apakah mereka merasa terbantu atau mereka merasa sebenarnya ini kurang efektif sistem yang diuji, atau kalau misalkan hasilnya tidak sesuai, maka akan kembali lagi untuk merancang dan mengembangkan sistem, atau ibaratnya dimodifikasi lagi agar bisa sistemnya lebih baik lagi. Lalu setelah hasilnya memang sudah sesuai dan pengumpulan feedback petani sudah selesai, baru kita analisis umpan balik dan finalisasi sistemnya itu agar bisa berjalan dengan lebih baik lagi. Oke, baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.